み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan bahas yang lagi rame diperbincangkan, yaitu mengenai hak cipta Ultraman nih. Di Cina sana lagi bermasalah, bahkan sampai dihubung-hubungkan ke UGF yang sampai sekarang masih nggak ada lanjutannya. Ya, gue akan bahas singkat masalah ini. Harus disingkat karena kalau nggak disingkat bakal panjang banget videonya. Gue akan bahas dulu akar masalah ini dari mana. Kok bisa-bisanya nih ada pihak, yaitu UM Corporation, mengklaim hak distribusi Ultraman, tepatnya 6 Ultra Kyodai, dimulai dari Ultraman sampai Ultraman Taro. Kita mulai dari konflik Suburaya Production melawan Chayo. Ini udah pernah gua bahas, dan tidak perlu dicari video lama itu, karena udah gua hapus. Yaitu informasinya nggak lengkap, jadi gua akan bahas ulang di sini. Jadi di tahun 1976, Suburaya Production kekurangan budget. Presiden saat itu meminta bantuan kepada Sampote, ya ini nama perusahaannya Chayo. Minta dana dan sebagai gantinya, Suburaya akan memberikan hak Ultraman kepada Chayo. Hak ini meliputi distribusi, produksi, reproduksi, copyright, trademark, broadcasting, dan transfer. Transfer ini maksudnya Chayo bisa menjual Ultraman lagi ke perusahaan lain. Tapi ingat ya, ini untuk luar Jepang. Dan tidak semua Ultraman, melainkan yang ada di sini. Baca aja sendiri. Jelas ini perjanjian yang sangat-sangat menguntungkan bagi Chayo. Kalau gue jadi pemimpin Chayo saat itu, ya gue juga akan terima lah. Udah punya hak kayak gini, tentu saja Chayo nggak diam aja dong. Mereka buat film Ultraman tuh, yang nantinya terlahirlah karakter Hanuman. Terus mereka buat stage show, mainan, ya pokoknya apapun yang bisa dimanfaatkan dari Ultraman. Tentunya untuk pasar luar Jepang. Termasuk buat suit baru untuk Ultraman klasik ya. Ini, mereka yang di belakang ini. Kalau kalian pernah lihat yang kayak gini, ya berarti itu buatan Chayo. Ultraman klasiknya tuh nggak cuma mereka ya. Mother of Ultra juga termasuk. Father of Ultra ya, tentu. Di tahun 1996, nah ini mulai nih perselisihan. Suburaya Production bilang suratnya palsu dengan berbagai macam alasan yang diberikan. Terus masuk ke pengadilan, Suburaya Production kalah. Chayo lah yang menang karena itu dianggap asli bukan palsu. Sampai akhirnya tahun 2006, Chayo membuat Ultraman original mereka sendiri. Ada 3 Ultraman, yaitu Ultraman Millennium, Elite, dan juga Dark. Mereka ini termasuk ke dalam yang namanya Project Ultraman. Udah mulai syuting, udah mulai dipasarkan, bahkan sampai ke Cina, stage show-nya juga udah ada. Nah, masuk ke meja hijau lagi. Untungnya Suburaya menang, karena berdasarkan surat perjanjian pun, Chayo itu nggak berhak buat Ultraman baru. Nggak ada tuh ceritanya mereka bisa ngebuat Ultraman baru. Mereka cuma bisa memproduksi Ultraman ini aja, atau buat karakter yang baru yang bukan Ultraman, yang hadir di dalam film Ultraman buatan mereka. Ya ini lawak sih Chayo. Mentang-mentang selama 20 tahun itu menang terus. Wah, kami punya hak Ultraman klasik. Pengadilan bilang benar. Malah keterusan dan akhirnya kalah. Nah, hasil persidangan ini gak cuma ngebuat Project Ultraman ditarik, tapi juga menarik hak Chayo terhadap Ultraman klasik. Gak boleh lagi memasarkan, memproduksi tanpa seizin Suburaya lagi. Tapi di tahun 2009, Chayo comeback tuh dengan kemenangannya. Nah, inilah yang gak ada di video lama. Gua lupa ngebahas soal ini. Jadi cuma sampai kekalahan Chayo aja. Ternyata masih berlanjut dan Chayo menang tuh. Chayo jadi punya hak lagi untuk mendistribusikan, termasuk menjual Ultraman klasik. Lalu apa yang mereka lakukan? Di tahun 2012, mereka menjual Ultraman klasik ke UM Corporation. Inilah yang jadi masalah yang akan kita bahas di video ini, yang akhir-akhir ini selalu diperbincangkan, bahkan sampai dihubung-hubungkan sama UGF yang nggak punya lanjutan. Jadi UM Corporation ini punya hak Ultraman klasik di luar Jepang, tepatnya di Cina ya. Iya, Cina aja, nggak di tempat lain. Mereka sempat memasarkan itu di Amerika Serikat, tapi udah dituntut sama Suburaya dan kalah. Jadi HUM itu cuma ada di Cina aja, di mainland. Nah, karena hal ini, Suburaya Production itu nggak bisa memasarkan Ultraman di Cina. Yang klasik ya, yang Showa itu, yang sampai Taro. Kalau setelahnya ya boleh-boleh aja. Tapi Suburaya punya akal nih. Untuk membedakan Ultraman Suburaya Production dengan Ultraman UM, Suburaya mengenakan mantel ke mereka. Ya, jadi mantel Ultraman itu sebenarnya karena hak cipta. Kalau nggak dibuat kayak gitu, ya nggak bisa masuk ke pasar Cina sana, karena haknya dimiliki sama UM. Kenapa harus sampai dibela-belain kayak gini? Karena pasar di Cina itu sangat-sangat besar. Jadi sangat disayangkan dong, kalau nggak semua Ultraman bisa masuk di Cina. Makanya tuh sampai dibela-belain ngebuat mantel. Selama itu juga sebenarnya tidak ada masalah dari Ultraman original Suburaya yang ada di Cina. Cuma ada masalah-masalah sedikit dengan perusahaan lain, kayak misalnya Blue Arc
yang pernah ngebuat Ultraman Dragon Force. Cuma itu juga Suburaya udah menang. Pernah ada masalah juga untuk Ultraman New Generation. Lagi-lagi Suburaya menang. Dan ya terus-terusan seperti itulah. Nggak ada masalah untuk Ultra Kyodai di Cina. Sampai akhirnya sekarang mempermasalahkan hal ini. Kasarnya kayak gini, apa bedanya Ultraman yang pakai mantel sama enggak? Itu sama-sama Ultraman dengan nama yang sama. Di Cina ini kami yang punya kuasa untuk Ultraman ini, bukan Suburaya Production. Nah, hal ini didukung juga sama pengadilan. Makanya untuk perayaan 59 tahun Ultraman, di posternya tuh nggak ada Ultra Kyodai ya. Ultraman pertama, Ultraman Bah, bahkan sampai diganti dengan Ultraman Neos. Karena Ultraman Bah ini di Cina sana, ya milik Corporation. Ingat dari Ultraman pertama sampai Taro. Udah, itu aja. Setelahnya itu mereka udah nggak punya hak. Jadi itu yang masalah dengan Corporation, Suburaya tidak bisa memasarkan Ultraman klasik di Cina sana karena hak itu dimiliki oleh Bukan berarti Suburaya nggak bisa pakai 6 Ultra Kyodai ini. Enggak, Suburaya tetap bisa, cuma nggak bisa dipasarkan di Cina. Di tempat-tempat lain aman. Terus nih, kenapa dihubung-hubungkan sama UGF yang nggak punya lanjutan? Nah, seperti yang gue bilang tadi, pasar di Cina itu sangat-sangat besar. Jadi nih, tebakannya, ingat ya, tebakannya, isunya nih, tidak ada bukti yang menunjukkan kalau UGF nggak ada karena masalah ini. Tebakannya, kan di UGF itu ada Ultra Kyodai, tapi Ultra Kyodai nggak bisa masuk di Cina, yang pasarnya sangat-sangat besar. Jadi Suburaya memutuskan untuk tidak melanjutkan UGF sekalian. Tapi UGF kan ada di YouTube. Iya sih, tapi setahu gue YouTube bukannya ilegal ya di Cina. Koreksi kalau salah, tapi sekalipun YouTube ada di sana, nggak usah YouTube lah, Bilibili. Ya gimana cara promosinya coba? Yang ngefans banget sama Ultraman mungkin tahu, tapi ya kebanyakan orang awam, mereka pasti nunggu promosi dulu kan. Wah, ada tayangan Ultraman nih. Tapi kalau nggak bisa dipromosikan ya mereka nggak tahu. Itu masalahnya. Tapi ingat ya, ini cuma tebakan. Tidak ada yang tahu apakah emang benar ini penyebab UGF tidak dilanjutkan lagi. Kalau gue jadi Suburaya nih ya, buat aja UGF tanpa kehadiran 6 Ultra Kyodai. Ultraman segitu banyaknya, ya fokusin aja ceritanya ke mereka. Cuma 6 Ultraman loh yang nggak boleh. Masa gara-gara 6 Ultraman ini tidak ada, cerita UGF jadi hancur lebur, fanservice-nya langsung tidak dianggap, comebackin saga. Rame itu pasti. Makanya kalau dipikir-pikir pun, ini isu yang hampir mustahil. Meskipun ya ada kemungkinan. Tapi ya serius lah, itu kecil banget kemungkinannya. Ditambah lagi Sakamoto sendiri mengatakan, kondisi di Suburaya itu mereka lagi fokus ke seri-seri baru. UGF itu emang lagi tidak direncanakan. Itu kata Koichi Sakamoto. Entahlah dia bohong atau gimana, nggak tahu. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini terkait masalah Ultraman di Cina sana. Dengan Corporation nih, yang mengklaim kalau mereka punya hak atas Ultraman, tepatnya 6 Ultra Kyodai. Dengan mereka punya hak di sana, Suburaya nggak bisa memasarkan Ultraman, tepatnya Ultra Kyodai di Cina. Udah, itu aja, 6 itu aja. Nggak 6 ya, ada tadi lagi kan. Makanya tuh poster anniversary-nya, Ultraman pertama sampai diganti sama Neos. Jadi apa yang dilarang itu sebenarnya sederhana. Cuma nggak boleh mempromosikan, nggak boleh memasarkan Ultraman klasik. Sisanya boleh-boleh aja, cuma emang dampaknya sangat besar. Berapa banyak tuh keuntungan Mereka bisa buat stage show, bisa buat mainan, bisa jual-jualin lagi. Yang tentunya kalau Suburaya melakukan ini, untungnya sangat besar. Tapi keuntungan itu diambil semua sama Yaudah, segini aja video kali ini. Semoga kalian mengerti. Sekali lagi, cuma punya hak untuk Ultraman klasik. Itu pun cuma untuk Cina aja. Dan semua permasalahan ini berawal dari Chayo. Apakah Chayo patut disalahkan? Kalau surat itu emang asli, ya nggak bisa. Karena emang perjanjian kedua belah pihak yang sama-sama dapat untung. Suburaya dapat duit, Chayo dapat hak-hak Ultraman klasik. Ya dari hasil pengadilan asli sih. Jadi ya saran gue jangan terlalu membenci Chayo. Meskipun emang kesel banget ya. Tapi gue pengen tahu pendapat kalian, jadi silahkan aja komentar di bawah. Jadi kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.